Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Zoom fatigue dan dampaknya pada kesehatan mata kita, sudah bergabung di studio Metro TV melalui sambungan Zoom dan juga Skype, ada psikolog klinik Tiara Puspita dan juga pembicara webinar Yoris Sebastian. Selamat pagi Mas Yoris, selamat pagi Mbak Tiara, apa kabar? Selamat pagi. Oke, sekarang kita mau tanya ke Mas Yoris dulu nih Mbak Tiara. Mas Yoris sebagai pembicara webinar dan biasanya kita kalau hadir nih Mas Yoris suka ngomongin tentang wirausahaan kan, tapi kali ini kita mau ngomongin tentang Zoom fatigue. Sebenarnya Mas Yoris sendiri sebagai pembicara webinar, seberapa sering sih Mas Yoris dalam seminggu deh frekuensinya? Kalau sekarang sih udah mulai aman terkendali ya, jadi kayak minggu ini mungkin webinar, talk show, online workshop itu hanya 5 kali seminggu dan yang seperti interview ini ada 3 kali. Oke. Dan untuk selama Mas Yoris menjadi pembicara webinar atau mungkin host webinar, ini pernah nggak sih merasakan gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi, terutama terkait dengan Zoom fatigue Mas Yoris? Nah itu pas di awal ya, di awal tuh di bulan April lah mungkin ya, Maret menuju April itu di 1,5 bulan itu kan saya belum ngerti ya, jadi saya juga biasa rajin memang kan pergi keluar kota segala macam, ngasih seminar, workshop. Nah jadi waktu ada kerjaan dan ada aktivitas secara online hajar terus gitu ya, ibaratnya kita bisa teleport kan, pagi di Surabaya langsung sorenya langsung di Kalimantan. Tapi ya itu ternyata capek banget, saya juga bingung kok padahal saya di rumah aja gitu kan, kok bisa lebih capek. Akhirnya saya browsing nyari dari berbagai situs yang bisa dipercaya, salah satunya National Geographic. Nah, ketemu tuh istilah Zoom fatigue itu. Dan bisa langsung relate ya ke Zoom fatigue itu sendiri dari Mas Yoris. Nah Mbak Tiara, berarti ini ada nih salah satu yang merasakan langsung dampak Zoom fatigue itu sendiri. Sebenarnya Zoom fatigue itu karena apa sih Mbak Tiara sehingga kita bisa merasakan kelelahan yang luar biasa ini? Ya, ini Zoom fatigue ini istilah yang jadi populer semenjak periode pandemi ini ya sebetulnya, karena memang selama ini kita mungkin metode-metode meeting yang kita lakukan itu biasanya melalui tidak hanya fokus pada video conference tetapi juga pada tatap muka juga. Nah semenjak pandemi ini kan kita jadi semakin banyak semuanya pindah ke video conferencing gitu, sehingga situasi seperti ini yang membuat kita menjadi lebih fokus pada elektronik, pada gadget kita, dan sadar tapi akhirnya meeting-meeting yang kita lakukan melalui video conference itu bisa jadi sepanjang hari, karena tidak ada waktu kita untuk transportasi, untuk pergi ya, untuk pindah ruangan, bahkan untuk bergerak pun bisa jadi back to back, jadi dari satu meeting ke meeting berikutnya itu bisa langsung. Nah kalau kita tidak menyadari hal ini, akhirnya meeting-meeting tersebut membuat kita merasa kelelahan, lebih lelah daripada kalau kita harus meeting di luar. Nah ini yang akhirnya menyebabkan Zoom fatigue ini ketika dilakukan selama jangka waktu yang cukup panjang dan juga tidak ada mungkin breaknya itu jadi lebih sedikit antara satu meeting ke meeting berikutnya gitu. Jadi mungkin banyak orang yang tidak sadar bahwa meeting ini kok saya di rumah aja tapi rasanya jadi lebih capek ya dibandingkan kalau saya harus keluar seperti yang tadi Mas Yoris katakan gitu ya, untuk pindah ke luar kota itu bisa jadi di rumah pun bisa jadi rasanya lebih lelah gitu. Sebenarnya apa sih Mbak Tiara penyebabnya? Karena mungkin kan ada beberapa pekerja teman-teman kita yang WFH sekarang, kalau mereka dari kantor juga sudah terbiasa depan layar, tetapi ketika mereka di rumah ternyata lebih lelah. Itu sebenarnya kenapa Mbak Tiara? Iya, jadi ketika kita di rumah, apalagi misalnya kita dengan video conferencing itu kan tidak ada gestur-gestur atau gerakan-gerakan yang kita bisa perhatikan. Jadi kita hanya fokus pada layar gitu, dan tidak ada interaksi sosial yang secara langsung gitu, sehingga tubuh kita pun juga rasanya jadi lebih tegang ketika kita melakukan Zoom atau video conferencing meeting gitu ya. Jadi tubuh kita tahu nih secara sadar bahwa kita sedang diperhatikan di balik layar atau di sisi yang berikutnya gitu ya, di sisi lain, sehingga ketika kita merasa diperhatikan tersebutlah kita jadi lebih kaku, dan kita juga jadi lebih mencoba untuk lebih fokus pada kamera, pada layar, dibandingkan pada gestur-gestur atau aktivitas lain yang sebetulnya bisa kita lakukan ketika kita meeting tatap muka gitu. Jadi karena terbatasnya atensi dan gestur-gestur tersebutlah yang membuat kita menjadi lebih kaku ketika kita melakukan video conferencing, sehingga badan kita pun secara tanpa kita sadari itu jadi lebih kaku dan juga lebih lelah untuk mencari gestur-gestur atau cues yang mungkin muncul yang tidak muncul ketika melakukan video conference.
Oh, itu sudah tidak sadar ya Mbak Tiara. Nah, coba kita tanya ke Mas Ada. Yoris. Tadi kata Mas Yoris sempat merasakan kelelahan yang luar biasa. Gejala-gejala Zoom fatigue sempat di scroll juga oleh Mas Yoris. Sebenarnya apa saja sih Mas Yoris gejala yang Mas Yoris rasakan waktu itu dari Zoom fatigue? Ya, yang pasti sih pegel-pegel ya. Terus saya juga nggak tahu kenapa kayak bawaannya tuh capek terus gitu loh, kayak tidur udah, padahal selama pandemi itu kan tidur selalu 8 jam, bahkan saya bisa tidur siang gitu loh, tapi waktu itu tuh masih tetap kayak kurang, makanya akhirnya memang benar sekali tadi saya mulai membuat schedule gitu loh, saya mulai mengatur-ngatur jadwal dan sekarang udah bisa udah nggak secapek yang sebelumnya. Oke. Untuk mata sendiri Mas Yoris merasakan kelelahan nggak sih? Iya, sampai sekarang istilahnya sama tetes mata, tapi air ya, maksudnya yang bukan yang obat ya, jadi hanya supaya nggak kering aja gitu ya, yang memang tanya di apotek itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Tapi yang paling penting juga sebenarnya misalnya dari webinar udah paling sehari satu gitu ya, IG Live sehari satu atau maksimum 2 gitu kalau misalnya satu seminar, satunya interview gitu. Tapi yang paling penting juga tadi yang in between-nya, jadi setelah ini misalnya ada Zoom lagi, kan saya bilang oke, Zoom-nya mau direkam tapi saya nggak keluarin video ya, jadi saya nggak menatap ke layar, yang mengurangi screen time kita. Jadi sekarang sekretaris saya tuh udah ngatur gitu loh, pakai Zoom, kalaupun jadi ada yang sifatnya meeting online itu by phone aja, kecuali ada yang mau saya gitu. Jadi kurangin sih memang screen time-nya kita. Dikurangi screen time-nya Mas Yoris. Nah, Mbak Tiara, tadi kan kalau Mas Yoris sudah bisa mengakali dengan mengurangi screen time. Tetapi ini ada tulisan dan juga artikel yang mengatakan bahwa mata kita lelah selain karena menghadap layar berjam-jam. Ini katanya ada juga penyebabnya karena kalau kita menghadap layar, contohnya kedekatan kita dengan wajah lawan bicara kita atau atasan kita ini semakin dekat, jadi semakin tidak sadar, kita juga semakin lelah. Tambah lagi karena kita menjadi tidak fokus karena melihat objek-objek sekitar. Sebenarnya apa aja sih ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan mata kita semakin lelah saat kita melakukan conference calls atau Zoom meeting ini? Iya, jadi dengan tadi kan perhatian kita kan fokus yang biasanya mungkin kalau kita tatap muka, pandangan mata kita bisa kemana-mana ya, tidak hanya harus menatap layar atau wajah rekan meeting kita gitu, tetapi kita bisa mengalihkan ke jarak yang lebih pendek atau lebih jauh gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan Zoom meeting atau conference call, itu kita jaraknya itu sudah terpaku di situ. Jadi kita fokus hanya ke situ saja, tapi tidak ada pengalihan perhatian dari mata kita ke arah yang lain. Karena kita mungkin juga takut dianggap sebagai tidak memperhatikan meeting dan sebagainya, sehingga arah tatapan mata kita juga akhirnya jadinya stabil, terfokus dengan jarak yang sama itu saja sepanjang waktu dan dalam jangka waktu yang panjang gitu, sehingga itu juga bisa memicu kelelahan yang lebih dibandingkan ketika kita melakukan meeting tatap muka. Makanya saran saya sih biasanya kalau misalnya kita melakukan conference meeting itu sebaiknya kita juga pakai kacamata yang dapat melindungi kita dari sinar dari radiasi blue ray dari layar itu sendiri. Oke, nanti kita mau tanya lagi nih ke Mbak Tiara dan juga Mas Yoris bagaimana tips and triknya untuk menghindari kelelahan atau Zoom fatigue. Tetapi kita sudah terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas tentang Zoom fatigue bersama Mas Yoris dan juga Mbak Tiara. Kita mau tanya ke Mas Yoris nih. Mas Yoris yang sudah mengaplikasikan katanya strategi khusus dalam menjadwalkan screen time atau webinar dan juga interview secara daring. Ini seperti apa sih Mas Yoris? Untuk jeda waktu tadi dikatakan bahwa sekarang udah titip pesan nih sama sekretarisnya bahwa nanti ada jedanya. Seperti apa jedanya itu, Mas? Ya, jadi maksudnya jangan sampai, dihindari sekali kalau di awal-awal itu kan April tuh bahkan bisa 2 acara itu saya back to back gitu ya, walaupun sifatnya mungkin nonton aja, saya nggak harus jadi pembicaranya. Nah, jadi memang saya usahakan selalu sih setiap bisa ada setengah jam dulu nggak ngapa-ngapain dan nggak ngelihat screen, dan itu juga energi manajemen ya kita harus bagi karena tanpa kita sadari nih dengan full virtual online itu kita kadang-kadang tuh jadinya jadwalnya padat sekali. Ya terpaksa kita minta maaf ke pihak lain untuk bahwa kesannya tuh sibuk banget sih, padahal ya karena saya tidak mau lagi numpuk gitu ya dari satu Zoom meeting langsung ke Zoom meeting berikutnya. Belum lagi kayak misalnya untuk workshop yang agak panjang, itu sekarang kalau lihat di Instagram saya @yorisbastian,
saya lihatnya tuh ke TV plasma, jadi TV-nya kan agak gede ya. Jadi saya juga bisa lihat peserta workshop saya yang tersebar di mana-mana, bahkan ada yang di luar negeri tapi orang Indonesia. Nah itu jadi juga mungkin secara screen saya tidak selalu menatap laptop gitu loh, dan posisi saya bisa lebih jauh dari screen. Jadi banyak cara, terutama kalau workshop tuh soalnya agak panjang, bisa 2 jam waktunya. Kalau Zoom meeting tuh sekarang saya usahain 1 jam, selalu kata kunci saya 1 jam aja kan gitu. Jadi tidak mau Zoom meeting terlalu panjang. Oke. Untuk jangka waktunya ada Mas Yoris yang secara fix, let's say dari satu seminar ke seminar lainnya 2 jam kah atau apa, atau tidak menentu? Nah kalau seminar sama workshop bahkan saya sekarang usahakan sekali sehari cuma boleh 1. Ini juga selain untuk screen fatigue, tapi juga untuk energy management. Yang dulu saya pikir kalau dulu kan karena saya ke Surabaya nggak mungkin lah dalam 1 hari 2. Nah waktu di April, Mei saya sempat coba sehari 2, energinya beda gitu loh. Kasihan kliennya kalau saya paksakan, tapi bukan berarti tidak ada sih. Sesekali ada juga terjadi dalam 1 hari itu ada 2 webinar, tapi itu bisa dibilang sangat amat jarang. Oke. Nah Mbak Tiara, kalau tadi kan kita sudah dengarkan tips dan juga strategi dari Mas Yoris, seseorang yang sudah merasakan langsung Mbak Tiara. Tapi kalau Mbak Tiara sendiri bagaimana? Ada pesan-pesannya? Caranya bagaimana sih biar kita bisa menghindari Zoom fatigue? Ya, kebetulan kemarin saya sempat ngeliat juga di sini, baca-baca juga ternyata sebetulnya attention span atau konsentrasi kita, perhatian kita dalam satu meeting itu biasanya paling optimal itu adalah sekitar 50 menit. Jadi ini jadi satu hal yang bisa kita jadi masukan juga untuk tips untuk membuat schedule meeting, yaitu dengan kalau misalnya kita buat Zoom meeting misalnya atau conference call, itu kita buat kalau misalnya memungkinkan itu tidak pakai video, tetapi kalau memang harus pakai video ya kita batasi misalnya 1 jam kita buat jadi sekitar 50 menit meetingnya gitu. Jadi tidak benar-benar full 1 jam sehingga kita tetap antar jeda pun kalau misalnya memang kita kerja kantoran ya, tidak ada pilihan nih misalnya memang harus back to back meeting, itu kita tetap memiliki jeda beberapa menit untuk beristirahat dulu matanya, beristirahat dulu badan kita juga bisa stretching sehingga jarak antar satu meeting dengan meeting berikutnya itu tidak langsung kejar-kejaran dan membuat kita lelah gitu. Nah itu sih menjadi satu tips juga yang bisa dilakukan dan bisa membatasi maksimal itu 1 hari itu berapa kali sih kita menyalakan video, dan apakah perlu atau tidak kita menyalakan video, dan let's say misalnya bisa diganti dengan menggunakan email atau telepon sehingga tidak perlu menampilkan video dan fokus pada layar gitu. Oke. Untuk jarak waktunya Mbak Tiara, ada yang sehat tidakkah yang dianjurkan? Jarak waktu dalam satu meeting itu sebaiknya sekitar 50 menitan, tetapi misalnya dalam satu hari misalnya itu ya, kita biasanya baiknya sih ya paling tidak 3-4 meeting lah gitu kalau memang harus menggunakan video gitu maksimal ya. Oke, untuk latar, karena kan dikatakan bahwa kalau misalkan kita ada terlalu banyak ornamen-ornamen katanya bisa memecah konsentrasi. Ini berpengaruh nggak sih Mbak Tiara kalau misalkan kita let's say menggunakan screen yang polos atau plain atau mungkin menggunakan virtual background seperti yang sedang banyak digunakan saat ini? Iya, sebaiknya sih mungkin kalau kita mau yang apalagi meeting ya dengan rekan kerja atau misalnya secara bisnis itu memang mencari latar yang paling netral, dan sekarang kan sudah banyak ya juga dengan background virtual background yang memungkinkan kita untuk fokus pada perhatian kita pada lawan bicara gitu. Tetapi ya biasanya sih etikanya dengan secara bisnis juga kalau kita ada meeting yang secara formal baiknya juga diminimalisir latar-latar yang mendistraksi atau yang justru terlalu berwarna sehingga juga melelahkan mata kita juga dan orang yang melihat kita ketika terlalu banyak distraksi dan warna yang ada di background kita. Oke, untuk mengatasi pegal-pegal, Mbak Tiara, ada nggak sih caranya? Saya kan tadi kan secara tidak disadari kita menjadi tegang tadi tubuhnya karena kan kita terlalu banyak berduduk dan merasa diawasi. Betul. Ini bagaimana Mbak Tiara? Ya, kalau misalnya kita meeting tatap muka itu kan biasanya badan kita juga bisa berubah lebih rileks gitu ya. Gestur-gestur postur tubuh kita juga bisa menjadi lebih santai gitu. Tetapi karena melalui Zoom atau melalui conference ini tadi diperhatikan tubuh kita duduk menjadi lebih tegap dan juga mungkin badan kita juga jadi lebih kaku. Nah, untuk itu baiknya kita juga perhatikan kalau memang kita ada meeting dalam jangka waktu yang panjang atau beberapa kali dalam satu hari, pastikan bahwa memang tubuh kita atau kursi dan juga meja yang kita gunakan itu juga
ergonomis sehingga tidak membuat tubuh kita menjadi lebih cepat pegal. Dan setiap meeting kalau saya biasanya melakukan stretching, yaitu saya melemaskan otot-otot punggung dan juga leher gitu ya, digoyang-goyangkan gitu ya antar satu meeting ke meeting berikutnya, sehingga tubuh kita juga menjadi lebih rileks. Dan kalau bisa dalam waktu jarak 5 menit sampai 10 menit antar meeting tersebut, kita tetap bangun dari tempat duduk kita dan untuk melakukan stretching secara fisik gitu. Oke. Stretching ini ya, stretching sederhana. Nah, coba kita tanya ke Mas Yoris. Yang bisa dilakukan. Iya, ini bisa kita lakukan. Nah, Mas Yoris, tadi kan sudah dikatakan bahwa ini attention span kita katanya maksimal 50 menit. Terus Mas Yoris sendiri sudah mengaplikasikan bahwa meminta untuk kadang-kadang tidak menggunakan wajah atau hanya audio saja. Pernah nggak sih Mas Yoris menerima komplain? Diminta gitu loh dilihat wajahnya untuk webinar. Itu bagaimana ngatasinnya, Mas? Tadi kan kalau konsultan kan gitu yang rasanya udah bayarnya sama, padahal saya bilang ya ini kan cuman masalah nggak ada yang dipresentasikan. Tapi ya ada beberapa klien saya, terutama yang dia kan tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang memang dia senengnya tuh tatap muka gitu, walaupun tidak ada yang dipresentasikan. Ya saya kasih notes ke sekretaris saya lain kali, artinya dia masuk kategori Zoom meeting. Padahal tadi saya pikir kan karena tidak ada presentasi, ini cuman consulting rutin gitu ya, regular check aja, tidak perlu Zoom. Tapi ya kebanyakan sebagian besar sih klien-klien mau. Dan tadi Mbak Tiara bener banget tuh, saya salah satunya saya selama pandemi ini saya beli kursi. Karena kursi yang nyaman itu penting sekali untuk saya bekerja di rumah saja. Berarti kalau misalkan Mas Yoris bisa memberikan pesan, investment terbesar saat ini adalah kursi yang nyaman ya, yang ergonomis untuk tubuh. Iya, karena duduk ya kan kita duduk terus gitu kan, dan saya juga akhirnya beli kursi pijet tapi yang cuman itu doang sih, tinggal ditaruh di kursi rumah gitu. Jadi bukan kursi pijet yang gede ya, yang cuman kayak lumayan lah. Lumayan bisa dari rumah juga ya Mas Yoris. Nah Mbak Tiara, sedikit aja nih Mbak Tiara untuk pertanyaan terakhir. Ini kan sudah muncul istilah Zoom fatigue. Sebenarnya sudah berapa aware kah masyarakat kita terkait Zoom fatigue itu sendiri? Sudah peduli belum sih kita sebenarnya? Iya, kayaknya justru baru-baru ini nih saya menerima banyak interview itu terkait dengan Zoom fatigue gitu. Jadi sepertinya memang karena kita sudah begitu lama ada di periode work from home ini dan juga kembali lagi PSBB untuk yang di Jakarta ya. Jadi mau tidak mau kita mulai banyak yang merasakan hal ini. Nah untuk itu penting juga untuk rekan-rekan di sini untuk lebih aware bahwa kalau misalnya kita memang sudah full kerja seharian atau meeting dengan kantor, walaupun itu ada undangan-undangan Zoom dengan teman gitu ya, atau arisan atau apa yang mungkin sifatnya sosial, itu kita juga perlu perhatikan apakah memang kita sudah screen time kita memang sudah cukup banyak di hari itu atau tidak, dan juga jangan memaksakan diri untuk walaupun kesannya konteksnya sosial tetapi tetap kita paksakan karena tetap aja itu namanya screen time kita dan juga dapat menimbulkan fatigue yang berlebihan kalau misalnya ternyata kita paksakan begitu. Berarti kembali lagi bagaimana memahami diri sendiri dan juga membatasi agar tidak berlebihan. Terima kasih Mbak Triara, terima kasih Mas Yoris sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jaga terus kesehatan.